Hari yang dinanti tiba, lapangan pesantren penuh sesak oleh ribuan orang yang hadir. Gemuruh suara selawat bergema, menciptakan suasana khusyuk. Habib Bahar melangkah ke podium dengan tenang, meski ia dapat merasakan aura tegang di udara. Sorot mata masyarakat yang antusias bercampur dengan beberapa pandangan tajam dari sudut kerumunan. Ia membuka ceramah dengan mengingatkan pentingnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan hidup, membuat ribuan hadirin menunduk khusyuk mendengarkan. Namun, di tengah ceramah yang penuh semangat itu, suara teriakan keras muncul dari arah belakang. "Hentikan ceramahmu, kau hanya membawa perpecahan." Suara itu memecah suasana, membuat massa berbalik ke sumber keributan. Seorang pria muda dengan wajah penuh amarah berdiri, diikuti beberapa orang yang mengangkat poster menentang kehadiran Habib Bahar. Provokasi itu langsung memicu kegaduhan kecil, dengan sebagian massa mencoba menenangkan situasi, sementara yang lain ikut meneriakkan protes. Habib Bahar berhenti sejenak, menatap massa dengan pandangan penuh keteguhan. "Saudaraku, jika ada yang tidak setuju denganku, mari kita berdiskusi dengan hati terbuka. Islam mengajarkan adab, bukan kebencian," katanya dengan suara yang tetap tegas. Namun, teriakan dari kelompok provokator semakin nyaring. Beberapa dari mereka mulai merangsek maju, seolah ingin mendekati panggung. Ketegangan semakin meningkat ketika seorang pria dari kelompok itu melemparkan botol plastik ke arah podium. Botol itu tidak mengenai siapapun, tetapi cukup untuk membuat massa terpecah menjadi dua kubu, pendukung Habib dan mereka yang menentangnya. Situasi hampir tak terkendali. Sebagian panitia mencoba mengamankan kelompok provokator, tetapi mereka berteriak semakin keras, menciptakan suasana kacau. Di tengah kericuhan itu, Kiai Hadi, ulama sepuh yang dihormati, berdiri dari tempat duduknya. Dengan langkah pelan namun pasti, ia naik ke panggung. Suaranya yang tenang tetapi berwibawa menggema di mikrofon. "Wahai umat Rasulullah, apakah ini cara kita menunjukkan cinta kepada Nabi? Dengan saling menyerang dan menghina? Tidak, ini bukan ajaran Islam." Ucapannya yang penuh hikmah perlahan mulai meredakan kegaduhan. Habib Bahar, yang selama ini dikenal dengan gaya ceramahnya yang lantang, kali ini menunduk hormat kepada Kiai Hadi. Ia mengambil mikrofon kembali, suaranya terdengar lebih lembut namun tetap menggugah. "Kita semua bersaudara. Jika saya salah, tegur saya dengan bijak. Tapi jangan biarkan perbedaan kita memecah belah persatuan umat." Kata-katanya membuat sebagian besar massa kembali tenang, meski beberapa provokator tetap memilih pergi. Setelah keadaan mereda, Habib Bahar melanjutkan ceramahnya, kali ini dengan menitik beratkan pada pentingnya menjaga akhlak dalam menghadapi perbedaan. Ia menceritakan kisah-kisah Rasulullah yang selalu menghadapi musuh-musuhnya dengan kesabaran dan kasih sayang. Suasana yang semula tegang perlahan berubah menjadi haru, dengan beberapa orang meneteskan air mata. Ketika acara berakhir, Habib Bahar turun dari podium dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega telah menyelesaikan ceramahnya, tetapi kejadian tadi meninggalkan bekas di hatinya. Saat kembali ke penginapan, ia teringat pesan Kiai Hadi tentang pentingnya keikhlasan. Dalam sujud panjangnya malam itu, ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku untuk terus berdakwah di jalan-Mu, meski penuh ujian." Malam itu, langit Banten yang biasanya menenangkan berubah kelam, seperti mencerminkan suasana hati Habib Bahar. Setelah menyelesaikan ceramahnya, ia kembali ke penginapan dengan kepala penuh pikiran. Namun, ujian tak berhenti di situ. Sekitar tengah malam, sekelompok orang tak dikenal mendatangi penginapan, berteriak-teriak di luar pagar. Mereka menuduh Habib Bahar sebagai pemecah belah umat, bahkan melemparkan batu ke arah jendela. Suara pecahan kaca mengagetkan semua orang di dalam. Panitia segera bergerak untuk mengamankan situasi, sementara Habib Bahar tetap tenang di dalam kamarnya. Ia memandang pecahan kaca di lantai dengan mata kosong, lalu menatap kitab tafsir yang baru saja ia baca. "Ya Allah, apakah ini jalan yang harus kulalui?" bisiknya dalam hati. Namun, tak lama kemudian, seorang anggota panitia masuk ke kamarnya dengan wajah panik. "Habib, kita harus pindah ke tempat yang lebih aman. Mereka semakin banyak," katanya. Dengan berat hati, Habib setuju. Dalam keheningan malam, ia dipindahkan ke rumah salah satu ulama di desa terdekat. Sepanjang perjalanan, ia merenungkan kejadian hari itu. Ia bukan hanya merasa kecewa pada mereka yang menentangnya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Apakah cara penyampaiannya selama ini terlalu keras hingga menimbulkan perpecahan?
Ataukah ini murni ujian dari Allah untuk menguji kesabarannya? Di tempat persembunyian, Habib Bahar disambut oleh Kiai Hadi yang ternyata sudah menunggu. Wajah tua sang Kiai tampak tenang, meski ia tahu situasinya genting. Habib, setiap pendakwa pasti diuji. Tapi ingatlah, yang diuji bukan hanya keberanianmu, melainkan juga keikhlasan hatimu, kata Kiai Hadi sambil menepuk bahu Habib. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatinya. Pagi harinya, kabar tentang kericuhan malam itu menyebar luas. Media lokal meliput kejadian tersebut dengan berbagai versi. Sebagian menyalahkan kelompok provokator, sementara yang lain menyalahkan gaya ceramah Habib Bahar yang dinilai terlalu keras. Berita itu membuat suasana semakin panas, bahkan ada ancaman dari beberapa tokoh masyarakat untuk menghentikan seluruh acara dakwah di wilayah tersebut. Namun, Habib Bahar tidak menyerah. Bersama Kiai Hadi, ia memutuskan untuk menemui para tokoh masyarakat yang menentangnya. Pertemuan itu berlangsung tegang. Beberapa tokoh berbicara dengan nada tinggi, menuding Habib sebagai pembawa perpecahan. Namun, kali ini Habib memilih untuk mendengarkan dengan penuh tenang, tak membalas dengan amarah. Jika saya salah, tunjukkan di mana kesalahan saya. Saya datang ke sini bukan untuk memecah belah, melainkan untuk menyatukan, katanya dengan suara lirih namun penuh keyakinan. Suasana mulai mencair ketika salah satu tokoh masyarakat angkat bicara. Habib, kami hanya takut bahwa ceramah Anda akan menimbulkan konflik lebih besar. Tapi hari ini, kami melihat Anda berusaha menjalin dialog. Itu membuat kami berpikir ulang, katanya. Diskusi itu berakhir dengan kesepakatan untuk melanjutkan dakwah, tetapi dengan pendekatan yang lebih damai dan melibatkan lebih banyak pihak untuk menjaga ketertiban. Malam itu, Habib Bahar kembali merenungkan perjalanan dakwahnya. Di kamar kecil tempat ia menginap, ia bersujud panjang, memohon petunjuk dari Allah. Ya Rab, jangan biarkan aku menjadi penyebab perpecahan umatmu. Bimbinglah aku untuk tetap berada di jalanmu, doanya dengan linangan air mata. Ujian itu semakin mempertebal keimanannya, sekaligus menanamkan keikhlasan yang lebih dalam di hatinya. Pagi itu, suasana di desa tempat Habib Bahar bersembunyi terasa lebih tenang, namun hatinya masih diselimuti kegelisahan. Ia duduk di beranda rumah Kiai Hadi, memandangi hamparan sawah yang hijau. Namun, pikirannya melayang pada peristiwa 2 hari terakhir, kericuhan di acara ceramah, ancaman, dan fitnah yang terus berkembang. Ia merenungkan jalan dakwah yang telah dipilihnya, kini terasa begitu berat. Apakah aku terlalu keras? Apakah caraku salah? Tanyanya pada dirinya sendiri, merasa terjebak dalam dilema. Kiai Hadi yang bijak menghampirinya dengan membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sebelah Habib tanpa berkata-kata, hanya memandang ke arah yang sama. Setelah beberapa saat hening, Kiai Hadi berkata pelan, Habib, kau tahu apa yang membedakan seorang nabi dengan manusia biasa? Habib Bahar menatapnya, tidak menjawab. Kiai Hadi melanjutkan, nabi diuji bukan hanya dengan hinaan dan ancaman, tapi juga dengan kebencian dari umatnya sendiri. Namun, mereka tetap berjalan di jalan Allah tanpa goyah. Kata-kata itu menyentuh hati Habib Bahar. Ia menundukkan kepala, merasakan beban yang ada di pundaknya mulai bergeser. Tapi Kiai, bagaimana jika aku benar-benar salah? Bagaimana jika caraku justru menjauhkan orang dari Islam? Tanyanya dengan nada penuh penyesalan. Kiai Hadi tersenyum tipis. Kesalahan adalah bagian dari manusia, Habib. Namun, keikhlasan untuk memperbaiki itulah yang akan membedakan seorang pendakwa sejati. Malam harinya, Habib Bahar memutuskan untuk menenangkan hatinya dengan berziarah ke makam salah satu ulama besar di Banten. Bersama Kiai Hadi, ia berjalan melewati desa yang gelap dengan hanya diterangi lampu minyak. Di makam, ia bersujud panjang, mencurahkan seluruh kegundaannya kepada Allah. Ia memohon petunjuk, meminta hati yang lebih lembut, dan kekuatan untuk terus menyampaikan kebenaran tanpa harus melukai hati orang lain. Keesokan harinya, sebuah kabar mengejutkan datang. Salah satu tokoh yang sebelumnya menentangnya, Ustaz Malik, datang menemui Habib Bahar secara pribadi. Habib, saya awalnya salah paham dengan Anda. Tapi setelah mendengar langsung niat Anda untuk mempererat ukhuwah, saya merasa kita harus berdamai, ucap Ustaz Malik dengan nada tulus. Habib Bahar menyambutnya dengan tangan terbuka, menunjukkan bahwa ia tidak menyimpan dendam sedikitpun. Pertemuan itu menjadi awal dari perubahan besar. Bersama Kiai Hadi, Habib Bahar dan Ustaz Malik mengatur sebuah acara silaturahmi yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat,
termasuk mereka yang sebelumnya menentangnya. Acara tersebut dirancang untuk mempertemukan semua pihak dan mencari jalan keluar atas perpecahan yang terjadi. Habib Bahar merasa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dakwahnya bukan tentang ego, melainkan tentang cinta kepada umat. Pada hari acara, ratusan orang berkumpul di masjid desa. Suasana tegang menyelimuti awal pertemuan, tetapi perlahan mencair ketika Habib Bahar membuka dengan permintaan maaf. Jika ada kata-kata atau sikap saya yang menyakiti hati saudara-saudara, saya mohon maaf. Saya di sini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk merangkul, katanya dengan nada rendah hati. Ucapannya diiringi air mata beberapa hadirin, termasuk mereka yang sebelumnya memusuhinya. Acara itu berakhir dengan pelukan dan doa bersama, menandai awal baru bagi masyarakat setempat. Malam itu, Habib Bahar kembali ke penginapan dengan hati yang jauh lebih ringan. Dalam sujud terakhirnya sebelum tidur, ia bersyukur kepada Allah atas hikmah di balik setiap cobaan. Ya Allah, jika ini jalanku, maka kuatkanlah. Jadikan aku dai yang menyebarkan kasih sayang, bukan perpecahan, doanya dengan hati yang penuh keikhlasan. Hari-hari berlalu dengan suasana yang mulai damai, namun Habib Bahar tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Di tengah masyarakat yang kembali bersatu, masih ada sekelompok kecil yang memendam kebencian. Kelompok ini diam-diam menyebarkan fitnah melalui selebaran dan media sosial, menyebut acara silaturahmi sebagai tipu daya untuk menutupi niat buruk Habib. Gosip ini membuat sebagian orang mulai meragukan ketulusan niatnya. Habib Bahar yang telah berusaha keras merasa terpukul, seolah jerih payahnya tak dihargai. Satu malam, seorang santri dari pesantren tempat acara itu diadakan datang ke rumah Kiai Hadi, tempat Habib Bahar masih menginap. Wajahnya tegang. Ia membawa kabar buruk bahwa beberapa orang dari kelompok penentang itu telah berkumpul untuk merencanakan aksi besar menghadang Habib Bahar di acara. Dakwah berikutnya, Habib, mereka tidak akan berhenti. Mereka ingin mencoreng nama baik Anda, kata santri itu dengan nada penuh kekhawatiran. Habib Bahar mendengar kabar itu dengan hati yang berat. Ia menatap santri itu sejenak, kemudian memutuskan sesuatu yang tidak terduga. Jika mereka ingin bertemu denganku, biarkan aku yang datang kepada mereka, ucapnya tenang. Keputusan itu membuat Kiai Hadi dan panitia terkejut. Mereka mencoba mencegahnya, tetapi Habib Bahar tetap bersikukuh. Mereka mungkin membenciku karena belum mengenalku. Aku akan menemui mereka tanpa membawa apa-apa, kecuali doa dan niat baik, katanya. Hari berikutnya, dengan hanya ditemani seorang santri muda, Habib Bahar pergi ke tempat kelompok itu berkumpul, sebuah balai desa yang sunyi. Saat ia tiba, tatapan dingin langsung menyambutnya. Beberapa orang berdiri dengan sikap defensif, sementara yang lain menatapnya dengan curiga. Seorang pria parubaya, pemimpin kelompok tersebut, maju ke depan dengan nada sinis. Jadi, ini Habib yang katanya pembawa perdamaian. Apalagi yang ingin Anda bicarakan? Tanyanya tajam. Dengan penuh ketenangan, Habib Bahar menatap pria itu. Saya datang bukan untuk berdebat atau membela diri. Saya hanya ingin meminta maaf jika kata-kata atau tindakan saya sebelumnya menyakiti hati Anda, ucapnya tulus. Ucapan itu membuat kerumunan terdiam. Mereka tak menyangka seorang Habib yang dikenal keras justru datang dengan nada rendah hati. Namun, pria itu tidak langsung luluh. Kata-kata manis tidak cukup, Habib. Tindakan Anda selama ini hanya menimbulkan perpecahan, katanya, suaranya mulai meninggi. Habib Bahar tetap berdiri tenang. Kalau begitu, mari kita bicarakan. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki semuanya? Saya hanya ingin melihat umat ini bersatu, bukan berpecah belah. Ucapannya membuat beberapa orang mulai melunak, sementara sebagian lainnya tetap waspada. Setelah berjam-jam berdiskusi, suasana mulai mencair. Habib Bahar mendengarkan semua keluhan mereka tanpa membela diri. Ia menerima setiap kritik dengan lapang dada. Salah satu anggota kelompok yang semula sangat menentangnya bahkan akhirnya berkata, kalau semua pemimpin mau mendengar seperti Anda, mungkin dunia ini akan lebih damai. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan hening, dan perlahan suasana berubah menjadi penuh haru. Saat ia meninggalkan balai desa, pria parubaya itu menghampirinya. Habib, saya masih belum sepenuhnya percaya, tapi saya menghormati keberanian Anda untuk datang ke sini, katanya sambil mengulurkan tangan. Habib Bahar menyambutnya dengan senyuman tulus. Malam itu, ia pulang dengan hati yang lebih ringan, merasa telah menebus luka lama di hati sebagian orang. Dalam doanya sebelum tidur,
ia memohon kepada Allah agar niat baiknya terus membekas di hati mereka yang sebelumnya membencinya. Ya Allah, jika ini caramu mengajarkan cinta kepada sesama, aku menerimanya dengan penuh syukur, doanya dalam keheningan malam. Pagi itu, matahari terbit dengan sinar lembut, seolah memberi harapan baru. Habib Bahar bangun lebih awal dari biasanya, merasa hatinya lebih tenang setelah pertemuannya dengan kelompok penentang semalam. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seorang panitia mendatangi rumah Kiai Hadi dengan kabar mendesak. Habib, maaf mengganggu. Ada isu bahwa kelompok provokator akan datang ke acara penutupan malam ini. Mereka membawa massa lebih banyak, katanya dengan wajah cemas. Habib Bahar mendengar kabar itu dengan hati yang berat. Ia tahu betul bahwa niat baiknya tidak selalu diterima semua orang. Tetapi kali ini, ia tidak ingin mundur. Jika aku mundur sekarang, apa yang akan dilihat umat? Bahwa kebaikan kalah oleh kebencian. Gumamnya dalam hati. Ia memutuskan untuk tetap melanjutkan ceramah penutupan malam itu, meskipun ancaman semakin nyata. Sore harinya, lapangan tempat acara berlangsung mulai dipadati ribuan orang. Suasana di sana terasa tegang. Di tengah kerumunan, terlihat beberapa wajah asing yang tampak waspada, seolah mengawasi setiap gerakan. Panitia memperketat pengamanan, sementara Kiai Hadi terus berdoa agar tidak ada hal buruk yang terjadi. Habib, ingatlah, apapun yang terjadi malam ini, serahkan semuanya pada Allah, ujar Kiai Hadi sebelum Habib naik ke podium. Ketika Habib Bahar mulai berceramah, suasana sempat tenang. Ia menyampaikan pesan tentang persatuan umat, pentingnya menjaga ukhuwah, dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Namun, di tengah ceramahnya, teriakan keras kembali muncul dari sisi lapangan. Kelompok provokator datang membawa spanduk dengan tulisan yang menuding Habib sebagai pengkhianat umat. Mereka mendekat ke panggung, memprovokasi massa untuk ikut meneriakkan kata-kata kasar. Panitia dan keamanan mencoba menahan mereka, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Kericuhan kecil pun pecah. Habib Bahar menghentikan ceramahnya, berdiri diam sambil memandangi massa yang gaduh. Dengan suara lantang, ia memegang mikrofon dan berkata, "Saudaraku, jika kalian tidak suka denganku, aku berdiri di sini. Datanglah kepadaku, jangan rusak ukhuwah umat ini." Ucapannya membuat massa terdiam, bahkan kelompok provokator berhenti sejenak, terkejut dengan keberaniannya. Seorang pemimpin kelompok itu maju ke depan. "Habib, kau bicara tentang persatuan, tapi tindakanmu memecah belah," teriaknya dengan penuh emosi. Habib Bahar menatapnya dengan penuh ketenangan. "Jika kau merasa aku salah, mari kita bicarakan di sini, di depan umat." "Aku tidak takut pada kebenaran," jawabnya. Suasana berubah hening. Semua mata tertuju pada pria itu, yang tiba-tiba terlihat ragu melanjutkan kemarahannya. Pria itu menatap Habib, lalu menunduk. "Kami hanya takut dakwahmu akan mengubah tradisi kami. Kami tak ingin dihina," katanya, suaranya melemah. Habib Bahar mendekat kepadanya tanpa rasa marah. "Aku tidak datang untuk mengubah tradisi, saudaraku. Aku datang untuk mengingatkan bahwa kita semua bersaudara. Jika aku salah dalam dakwahku, aku terbuka untuk diperbaiki," ucapnya dengan nada lembut. Ucapan itu membuat pria tersebut terdiam, sementara kerumunan mulai berbisik-bisik, kagum dengan ketulusan Habib. Malam itu berakhir tanpa kekerasan. Kelompok provokator perlahan membubarkan diri, sementara Habib Bahar melanjutkan ceramahnya dengan pesan yang menyejukkan. Ketika acara selesai, banyak dari mereka yang sebelumnya ragu kini mendekat untuk meminta maaf dan bersalaman dengannya. Dalam sujud panjangnya malam itu, Habib Bahar menangis, bersyukur kepada Allah atas perlindungannya. "Ya Allah, Engkau yang memadamkan api kebencian, jadikan aku alat untuk terus menyebarkan cintamu," doanya dengan air mata keikhlasan. Keesokan paginya, udara desa terasa lebih sejuk dari biasanya, seolah memberikan kedamaian setelah malam yang penuh ketegangan. Namun, Habib Bahar menyadari bahwa kedamaian ini mungkin hanya sementara. Kelompok penentang memang telah membubarkan diri semalam, tetapi isu dan fitnah yang mereka sebar masih beredar luas. Ia mendengar kabar bahwa beberapa tokoh masyarakat yang sebelumnya netral kini mulai mempertanyakan niatnya. Habib tahu bahwa tugasnya belum selesai. Di tengah kegelisahannya, seorang pemuda bernama Iqbal, yang merupakan salah satu provokator semalam, datang ke rumah Kiai Hadi. Wajahnya tampak cemas, tetapi langkahnya tegas. "Habib, maafkan saya atas apa yang terjadi semalam. Saya datang bukan untuk memusuhi lagi.
Ada sesuatu yang harus Habib ketahui, katanya dengan nada bergetar. Iqbal kemudian menceritakan bahwa kelompok provokator itu sebenarnya didanai oleh seseorang dengan niat untuk menjatuhkan Habib secara politis. Habib Bahar mendengar penjelasan itu dengan tenang, meski hatinya bergolak. Lalu, mengapa kamu memilih untuk membocorkan ini? Tanyanya. Iqbal menundukkan kepalanya, matanya berkaca-kaca. Karena, hari itu, setelah mendengar pengakuan Iqbal, Habib Bahar merasa hatinya semakin berat. Ia kini menyadari bahwa fitnah dan perpecahan ini bukan hanya akibat salah paham, tetapi ada pihak yang sengaja memperkeruh suasana untuk kepentingan tertentu. Bersama Kiai Hadi dan Iqbal, ia menyusun langkah untuk mengungkap kebenaran ini tanpa menambah konflik di masyarakat. Kita tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Allah akan menunjukkan jalan bagi kebenaran, ucap Habib dengan keyakinan. Iqbal pun mengungkap nama dalang di balik kekacauan ini, seorang tokoh politik lokal yang merasa terganggu dengan pengaruh Habib Bahar di kalangan masyarakat. Tokoh tersebut khawatir dakwah Habib yang mengajarkan keadilan sosial akan mengancam posisinya di pemerintahan. Habib Bahar mendengar nama itu dengan hati yang hancur. Ia tidak pernah berniat masuk ke ranah politik, apalagi mencampuri urusan kekuasaan. Aku hanya ingin menyatukan umat, bukan memecah belah, gumamnya lirih. Sore itu, sebuah rapat kecil diadakan di rumah Kiai Hadi. Beberapa tokoh masyarakat yang mulai memahami situasi hadir untuk mendengarkan. Habib Bahar dengan tenang menjelaskan apa yang telah terjadi, tanpa menyebutkan nama dalang di balik semua ini. Saya tidak ingin memperkeruh suasana. Biarkan masyarakat menilai siapa yang benar dan siapa yang salah, katanya. Ucapannya membuat para tokoh masyarakat tersentuh, sekaligus semakin yakin bahwa fitnah ini harus diluruskan. Malam harinya, Habib Bahar memutuskan untuk mengadakan pertemuan terbuka di masjid desa. Ia ingin memberi kesempatan kepada semua pihak, termasuk kelompok yang masih menentangnya, untuk berbicara langsung. Di depan ratusan jamaah, Habib membuka acara dengan doa panjang, meminta Allah memberi kekuatan agar kebenaran bisa terungkap. Malam ini, saya ingin kita bicara dengan hati, bukan emosi. Jika ada yang masih ragu pada niat saya, silakan utarakan di sini, katanya dengan suara tegas namun lembut. Salah satu dari kelompok provokator berdiri. Ia menuduh Habib sebagai perusak tradisi dan memecah belah masyarakat. Suasana sempat memanas, tetapi Habib Bahar tetap tenang. Saudaraku, aku hanya manusia biasa. Jika aku salah, tunjukkan di mana kesalahanku, dan aku akan belajar darimu, jawabnya. Jawaban itu membuat suasana hening. Tak ada lagi yang berani bicara dengan nada tinggi. Di tengah pertemuan itu, tiba-tiba Iqbal maju ke depan jamaah. Dengan suara lantang, ia menceritakan semuanya, tentang dalang di balik fitnah, niat jahat untuk menjatuhkan Habib, dan kebohongan yang telah mereka sebarkan. Jamaah terkejut mendengar pengakuannya. Beberapa dari mereka yang semula menentang Habib terlihat menyesal, sementara yang lain mulai marah pada pihak yang telah memanipulasi mereka. Habib Bahar segera menenangkan jamaah. Saudaraku, kita tidak perlu membalas kebencian dengan kebencian. Biarkan Allah yang menghakimi. Tugas kita adalah menjaga persaudaraan, ucapnya dengan nada penuh kelembutan. Kata-katanya menyejukkan hati mereka yang hadir, membuat suasana kembali damai. Beberapa orang yang semula menentangnya maju untuk meminta maaf, termasuk seorang pemimpin kelompok yang selama ini menjadi penggerak aksi provokasi. Malam itu, Habib Bahar pulang dengan hati yang lega, meski ia tahu perjalanan dakwahnya masih panjang. Dalam sujud terakhirnya, ia bersyukur kepada Allah atas hikmah yang tersembunyi di balik setiap ujian. Ya Allah, jika jalan ini memang penuh duri, maka berikan aku kekuatan untuk terus melangkah. Jadikan aku hamba-Mu yang tetap teguh dalam menyampaikan kebenaran, doanya dengan linangan air mata. Di luar sana, malam yang sunyi menjadi saksi perjuangan seorang pendakwah yang tak pernah menyerah demi persatuan umat. Hari-hari berikutnya, suasana desa mulai tenang. Jamaah yang sebelumnya ragu kini kembali mendukung Habib Bahar. Namun, di balik ketenangan itu, bahaya yang lebih besar mengintai. Tokoh politik yang disebut Iqbal sebagai dalang fitnah merasa terpojok. Kehadiran Habib dianggap ancaman serius terhadap kekuasaannya, terutama karena pengaruh Habib semakin meluas hingga ke desa-desa sekitar. Dengan penuh dendam, ia merancang strategi baru untuk menjatuhkan Habib, kali ini secara hukum. Pagi itu, sebuah surat resmi dari aparat desa sampai ke tangan Habib Bahar. Isinya mengejutkan,
ia dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan hasutan terhadap masyarakat. Tuduhan itu jelas tidak berdasar, tetapi cukup untuk membuat masyarakat kembali bimbang. Beberapa media lokal mulai memberitakan kasus tersebut, memutarbalikkan fakta untuk memperkuat narasi bahwa Habib Bahar adalah tokoh yang kontroversial. Di tengah situasi ini, Kiai Hadi mengundang para tokoh masyarakat untuk berdiskusi. Habib, ini adalah ujian terbesar yang harus kau hadapi. Jangan biarkan ini menghancurkan niat muliamu, ujar Kiai Hadi dengan nada tegas. Habib Bahar mengangguk, meski wajahnya terlihat lelah. Jika ini jalan yang harus aku tempuh, aku akan menghadapinya. Tapi aku tidak akan melawan dengan cara yang sama seperti mereka, jawabnya, menunjukkan keteguhannya. Malam itu, Habib Bahar mengumpulkan jamaah di masjid desa. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak bersalah dan semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya hanyalah fitnah. Namun, ia juga meminta jamaah untuk tetap tenang dan tidak terpancing provokasi. Jika aku dijadikan kambing hitam, biarlah. Tapi aku tidak akan membiarkan umat ini tercerai-berai karena kebencian. Mari kita berdoa agar Allah menunjukkan kebenaran, ucapnya dengan penuh haru. Beberapa hari kemudian, kasus tersebut mulai disidangkan di kota. Habib Bahar didampingi oleh tim hukum sederhana yang dibentuk atas inisiatif para jamaah. Di ruang sidang, berbagai bukti palsu diajukan oleh pihak lawan. Mereka menghadirkan saksi-saksi yang direkayasa untuk memperkuat tuduhan mereka. Situasi tampak tidak menguntungkan bagi Habib. Namun, dalam hati, ia terus berdoa agar Allah memberikan jalan keluar. Di tengah persidangan yang memanas, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Iqbal, yang sebelumnya sudah mengungkap dalam fitnah, tiba-tiba datang ke pengadilan dengan membawa bukti baru. Ia menyerahkan rekaman suara dan dokumen yang membuktikan bahwa tuduhan terhadap Habib Bahar adalah rekayasa belaka. Pengadilan menjadi gempar, wajah tokoh politik yang menjadi dalam fitnah memucat. Ia tak menyangka pengkhianatan dari dalam kelompoknya sendiri. Hakim memutuskan untuk menunda sidang dan memeriksa bukti baru tersebut. Sementara itu, masyarakat yang mendengar perkembangan ini mulai menunjukkan dukungan besar kepada Habib Bahar. Di luar pengadilan, ratusan orang berkumpul, memanjatkan doa dan memberikan semangat kepada sang Habib. Kami percaya Habib tidak bersalah. Kami di sini untuk mendukung dakwahmu, teriak salah satu jamaah, membuat suasana semakin haru. Malam itu, Habib Bahar kembali sujud panjang di kamar kecilnya. Ia menangis, bukan karena takut, tetapi karena bersyukur. Ya Allah, Engkau telah melindungiku di saat aku tak berdaya. Jika Engkau masih mengizinkanku berdakwah, aku akan melanjutkannya. Apapun risikonya, doanya dengan penuh keikhlasan. Ia tahu bahwa perjuangan belum usai, tetapi keyakinannya semakin teguh, kebenaran akan selalu menang, meski harus melewati jalan yang penuh duri.